Halo pet lovers, kembali lagi dengan saya Mas Sugeng di channel Kiat Sugeng Jaya. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya Mas Sugeng akan berbagi tips dan trik mengenai hewan peliharaan. Nah, pada kali ini Mas Sugeng kedatangan hewan baru nih, yaitu adalah landak mini. Nah, teman-teman penasaran nih dengan cara memelihara, merawat, serta breedingnya landak mini itu seperti apa? Tetap saksikan ya pada video kali ini. Buat para teman-teman pet lover yang ingin memelihara landak mini, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui agar nantinya pada saat pemeliharaan tidak terjadi kesalahan ataupun dapat menyebabkan kematian. Nah, apa aja sih yang perlu teman-teman ketahui? Yang pertama adalah landak mini sendiri adalah hewan nokturnal. Jadi landak mini sendiri aktif pada malam hari, sehingga apabila pada siang hari teman-teman mainkan, ini perlu dihindari karena ini dapat menyebabkan landak mini teman-teman jadi stres. Kemudian yang kedua adalah landak mini merupakan hewan yang soliter. Jadi jangan pernah menggabungkan landak mini yang sesama jenis pada satu kandang. Hal ini akan menyebabkan landak mini teman-teman jadi berkelahi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah masa hidup dari landak mini sendiri. Nah, hewan landak mini termasuk memiliki masa hidup yang relatif lama, yaitu 3-10 tahun. Jadi buat teman-teman yang pengen punya temen, nah ini salah satu peliharaan yang cocok nih landak mini, karena bisa bertahan hingga 3-10 tahun apabila dipelihara dengan cara yang benar. Untuk usia produktif landak mini sendiri, apabila teman-teman ingin membreeding atau mengembangbiakan landak mini ini, usia yang cocok adalah untuk jantan sendiri apabila ingin dikawinkan yaitu adalah 5 bulan. Sedangkan untuk betina sendiri, umur yang cocok adalah 6 bulan. Apabila teman-teman mengembangbiakan atau mengawinkan terlalu dini, ini akan menyebabkan kecacatan pada landak mini. Nah, masa kehamilan sendiri untuk landak mini adalah 30 hari sampai dengan 45 hari dengan sekali beranak, yaitu adalah 1 ekor hingga 8 ekor. Jadi ini termasuk hewan prolific yang dapat beranak dengan banyak. Hal yang perlu teman-teman ketahui yang lainnya yaitu adalah proses quilling, yaitu adalah pergantian duri pada landak mini secara alami. Nah, jadi teman-teman jangan kaget ya apabila hal ini terjadi pada landak mini kalian, karena proses quilling ini terjadi beberapa kali pada fase hidup landak mini. Yang pertama itu adalah fase pada umur 3-5 minggu. Kemudian dapat terjadi juga pada umur 5 hingga 6 minggu. Kemudian yang selanjutnya terjadi pada 8 hingga 10 minggu. Dan yang terakhir bisa terjadi pada umur 1 tahun landak mini tersebut. Kemudian untuk suhu lingkungan dari landak mini sendiri yaitu adalah suhu ruangan sekitar 27 derajat Celcius dengan keadaan kering serta pencahayaan yang tidak terlalu banyak. Hal terakhir yang perlu teman-teman ketahui yaitu adalah landak mini sendiri dapat mengeluarkan suara seperti cegukan. Nah, hal ini menandakan bahwa landak mini sendiri dalam keadaan marah atau dalam keadaan terancam. Pada dasarnya penyebaran landak mini banyak ditemukan di benua Eropa, Asia, Afrika, dan Australia. Jenis landak mini yang paling dominan dan sering disimpan sebagai hewan peliharaan di Indonesia merupakan landak mini endemik Afrika yang telah diimpor dan dikembangbiakan dalam beberapa tahun ini. Setelah teman-teman mengetahui tentang fakta mengenai karakteristik landak mini, ikuti yuk Mas Sugeng menyeting kandang landak mini. Baik teman-teman, untuk menyeting kandang landak mini sendiri, hal yang perlu diperlukan yang pertama yaitu adalah gex ukuran 40 x 30 cm seperti pada ini. Kemudian kita perlukan alas dari landak mini, yaitu dapat berupa kayu, serutan kayu seperti itu. Kemudian hal yang perlu diperhatikan yang lainnya adalah tempat makan serta tempat minum yang tidak menyebabkan tumpah pada kandang, karena landak mini sendiri perlu keadaan kering dalam kandangnya seperti itu. Kemudian hal yang perlu ditambahkan yaitu adalah hiding box. Nah, ini teman-teman bisa gunakan dari berbagai macam yang ada di rumah kalian ya. Ini fungsinya untuk tempat landak mini kalian bersembunyi, karena landak mini suka
menyendiri serta bersembunyi di kandangnya seperti itu. Oke baik pet lovers, selanjutnya untuk menyeting kandang yang perlu dilakukan adalah menaruh serutan kayu pada kandang tersebut. Nah, kandang Mas Sugeng pakai ini Gex ukuran 40x30. Hal ini dikarenakan landak mini sendiri tidak memerlukan tempat yang luas, akan tetapi kita harus memperhatikan ruang gerak dari landak mini tersebut. Nah, yuk langsung aja kita pasang serutan kayunya. Nah, ini diberikan secukupnya. Serutan kayu ini berfungsi sebagai media penyerapan kotoran dari landak mini sehingga kandangnya tetap kering seperti itu. Selain itu juga dari fungsi dari serutan kayu ini sebagai penghangat dari landak mini sendiri. Setelah kita memberikan secukupnya dari serutan kayu ini, kemudian kita bisa meletakkan pakan dan minum untuk landak mini. Di sini Mas Sugeng memakai tempat minum gantung. Hal ini dikarenakan menghindari dari landak mini berkubang seperti itu, sehingga kandangnya tetap kering. Kemudian untuk tempat pakannya sendiri, Mas Sugeng menggunakan cawan. Hal ini menghindari dari tumpahnya pakan landak mini. Baik, selanjutnya adalah pakan dari landak mini. Mas Sugeng memberi makan landak mini dengan cat food. Nah, hal ini dikarenakan cat food sendiri memiliki kandungan nutrisi yang cukup lengkap untuk landak mini. Jadi untuk kesehariannya Mas Sugeng memberikan cat food. Kemudian untuk suplemen tambahannya Mas Sugeng menggunakan serangga. Nah, perlu diketahui juga landak mini merupakan hewan insektivor. Jadi untuk menjaga alamiahnya Mas Sugeng memberikan ulat hongkong seperti itu. Nah, untuk ulat hongkong sendiri Mas Sugeng memberikannya setengah tutup botol. Nah, ini diberikan sebagai suplemen landak mini tersebut. Kemudian dalam setting kandang yang perlu diperhatikan yaitu adalah penyediaan hiding box. Nah, ini Mas Sugeng mempunyai hiding box untuk landak mini yang fungsinya sebagai ruang gelap untuk landak mini itu sendiri. Jadi dalam kenyamanan di kandangnya landak mini ini sangat diperlukan karena landak mini dapat dengan mudah menyesuaikan adaptasi di lingkungan barunya. Selain menjadi ruang gelap dari landak mini, hiding box juga sebagai tempat tidur landak mini. Selain itu, indukan landak mini menggunakan hiding box sebagai tempat menyusui anaknya serta menyimpan anaknya. Seperti itu teman-teman, jadi sangat mudah bukan untuk menyeting kandang landak mini. Berikut tadi teman-teman untuk setting kandang landak mini. Nah, setting ini bisa teman-teman kreasikan sesuai dengan kreativitas teman-teman sekalian. Nah, pada akhir sesi ini Mas Sugeng juga akan menambahkan fakta-fakta larangan bagi landak mini apa saja yang tidak diperbolehkan dalam pemberian pakannya. Yang pertama, landak mini itu tidak boleh diberikan pakan yang mengandung laktosa atau mengandung susu seperti itu. Kemudian yang kedua, landak mini juga tidak diperbolehkan memberikan makanan yang mengandung asam seperti jeruk, buah-buahan jeruk atau buah-buah yang mengandung asam lainnya. Kemudian landak mini juga tidak disarankan dengan pemberian makan yang memiliki bahan pengawet kayak gitu. Jadi hindari ya teman-teman makanan-makanan yang tadi. Hal ini dikarenakan sangat membahayakan bagi landak mini teman-teman sekalian kayak gitu. Mungkin itu saja sih teman-teman dari penjelasan Mas Sugeng. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari Mas Sugeng. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Dadah.